Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfika Anggizati dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah menurut syariat Islam dengan baik dan benar. Menurut agama Islam, hukum memandikan jenazah yaitu adalah fardu kifayah. Nah, ada 4 kewajiban yang harus dilakukan apabila ada saudara muslim atau muslimah kita di luar sana yang meninggal dunia. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir adalah mengkuburkannya atau mengkebumikan dia. Ada syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan. Yang pertama, harus seorang muslim, yaitu beragama Islam. Yang kedua, ada sebahagian tubuh yang bisa dimandikan, contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, bukan bayi ataupun bayi yang keguguran dalam kandungan. Yang keempat, bukan orang yang mati syahid. Adapun syarat-syarat orang yang memandikan mayat. Yang pertama, muslim, berakal balik, amanah, dapat dipercaya, dan jujur. Karena apabila mayat tersebut terdapat suatu aib, maka orang yang memandikan jenazah tersebut tidak diperbolehkan untuk membicarakan aibnya kepada halayak umum ataupun kepada orang banyak. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan untuk memandikan jenazah, yang pertama yaitu meja atau tempat. Nah, karena memang kita masih menggunakan alat seadanya, tapi tempat yang seharusnya itu biasanya meja yang ada bolong-bolongnya, karena supaya kotoran itu bisa langsung turun ataupun mengalir ke bawah seperti itu. Yang kedua, ember beserta gayung. Yang ketiga, air yang berisi wewangian ataupun yang langsung dari keran, pakai selang. Yang keempat, di sini ada tisu ataupun kapas. Yang kelima, cotton bud. Nah, cotton bud ini berfungsi untuk membersihkan bagian tubuh mayat yang tidak bisa dijangkau. Yang keenam, di sini ada daker atau handuk. Di sini fungsinya untuk membersihkan tubuh mayat ketika selesai dimandikan. Dalam kata lain, berfungsi untuk mengelap. Selanjutnya, yang ketujuh ada kapur barus. Di sini kapur barus, ya, untuk wewangian. Untuk wewangian. Di sini saya pakai yang sudah dihaluskan. Jadi kapur barus tadi bentuknya yang bulat seperti ini harus terlebih dahulu dihaluskan sampai berbentuk serbuk. Selanjutnya di sini ada sabun. Bisa menggunakan sabun batang ataupun menggunakan sabun cair. Lebih efektif menggunakan sabun cair. Tetapi saya memanfaatkan yang ada. Jadi sabun batang tadi harus diserut atau diparut agar bisa mudah diaplikasikan kepada tubuh mayat. Selanjutnya di sini kita harus menggunakan sarung tangan agar tangan kita tidak boleh bersentuhan langsung dengan mayat. Di sini ada masker dan yang terakhir yaitu celemek. Nah, celemek ini berfungsi apabila kita menyemprotkan atau menyiramkan air kepada tubuh mayat tersebut, cipratan najis dari tubuh mayat tersebut tidak langsung mengenai baju kita. Adapun cara-cara untuk memandikan jenazah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang syarat-syaratnya dan juga peralatan beserta alatnya, selanjutnya sekarang kita menjelaskan bagaimana caranya, cara yang baik dan benarnya. Pertama, kita menggunakan masker terlebih dahulu, semuanya kita pakai lengkap. Letakkan mayat kita di tempat yang sudah disediakan, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa seharusnya mayatnya diletakkan di tempat yang bolong-bolong agar kotoran dari mayat tersebut langsung mudah disiram. Selanjutnya, kita siapkan air kapur barus beserta air sabun. Ini seperti yang tadi sudah dipraktekkan. Di sini ada air sabun dan air kapur barus yang sudah disatukan. Selanjutnya kita siapkan air bersih terlebih dahulu di dalam ember tadi yang sudah berisikan dengan daun-daun beserta bunga-bunga untuk mengharumkan air tersebut. Selanjutnya kita harus mengistinjakan mayat tadi. Dalam mengistinjakan jenazah ini, kita tidak diperbolehkan untuk melihat langsung aurat dari mayat tersebut. Nah, kita harus menutup rapat-rapat bagian tubuhnya. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kita memasukkan tangan kita kepada bagian yang seharusnya kita bersihkan. Seperti itu. Nah, tangan kita, bagaimana cara membasuhkan air kepada jenazah tersebut? Tangan kita masuk ke dalam kain penutup tadi dan tangan yang satunya mengambil air bersih untuk disiramkan. Nah, ini disiramkannya dari atas dan memang seharusnya memandikan jenazah tidak boleh 1 orang, melainkan harus 2 sampai 4 orang. Seperti ini dimandikan, disiramkan air
kepada bagian-bagian tubuh. Lalu kalau sudah, kita bersihkan dari dalam. Kita bersihkan dari dalam seperti ini. Selanjutnya kita angkatkan bagian tubuh mayat seperti menyerupai orang duduk. Selanjutnya kita ambil air bersih tadi, kita siramkan kepada seluruh tubuh mayat tersebut, mulai dari atas sampai ujung kaki. Selanjutnya bagian bawah juga. Selanjutnya kita bersihkan bagian tubuh mayat, yaitu seperti hidung, bagian gigi. Kita bersihkan menggunakan cotton bud tadi yang sudah kita siapkan. Lalu bagian telinga kita bersihkan. Ya, selanjutnya kita elap bagian gigi tadi yang sudah kita bersihkan. Bagian hidung tidak lupa kotoran-kotoran, khawatir ada yang menyisa. Selanjutnya bekas dari kotoran tadi ini kita bikin seperti ini, lalu kita simpan di dalam satu kantong atau tempat sampah. Jadi alangkah baiknya kita harus menyediakan tempat sampah ataupun kantong, boleh berupa tempat sampah ataupun kantong seperti itu. Selanjutnya kita bersihkan juga bagian bawah tubuh mayat tersebut. Nah, tidak boleh dilihat seperti tadi. Kita raba. Selanjutnya kita siramkan tubuh mayat yang sudah diistinjakan tadi menggunakan air sabun beserta air kapur barus di atas seluruh tubuhnya. Seperti ini. Kalau sudah, digosok-gosokkan dalamnya sampai bersih, sampai tubuh mayat tersebut dirasa sudah bersih semuanya. Bagian dubur dan kuburnya dibersihkan sampai bersih, sampai dirasa tidak ada lagi kotoran ataupun najis yang menempel. Tidak lupa bagian ketiak, jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Selanjutnya kita siramkan 3 kali dari bagian tubuh mayat ini, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. 1, 2, 3. Lalu kita ambil lagi, kita siramkan sebelah kanan, bagian sebelah kanan. 1, 2, 3. Selanjutnya kita ambil lagi, kita siramkan dari bagian sebelah kiri. 1, 2, 3. Dan yang terakhir yaitu mewudukan jenazah sebagaimana kita wudu pada umumnya ketika hendak sholat. Nah, yang pertama kita harus mengambil air bersih, lalu kita siramkan kepada bagian mukanya, seluruh wajahnya. Lalu kita siramkan kepada tangan sampai dengan sikunya. Semua kita siramkan dari dalam sini, kita siramkan semuanya. Boleh dari luar juga kita siramkan menggunakan kain penutup tadi. Kita siramkan sebagaimana kita wudu pada umumnya. Oke, baiklah. Cukup segitu saja yang bisa saya berikan tata cara memandikan mayat dengan sebaik-baiknya menurut syariat ataupun ajaran Islam. Mudah-mudahan membantu untuk semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilatan ganjil. Kedua, nafas. Nafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah, seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wangian pada jenazah. Keempat, pekaran. Pekaran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, menuliskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, bagaimana kau merasa bangga akan dunia. keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri diikuti dengan tutup kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu.
semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Kita hadapkan mayat tadi ke arah kiblat. Pertama kita masukkan ke dalam, kita buka sedikit kafannya seperti ini. Kita buka wajahnya, kita tempelkan ke arah kiblat. Nah, jangan lupa kita berikan dia bantal berupa tanah yang digulung-gulung. Kita jadikan bantalan, ditaruh di kupingnya, di antara kepala dan kupingnya. Kita arahkan seperti ini ke arah kiblat. Lalu setelah itu tinggal kita taruhkan tanah. Ini adalah simulasi seperti tanah. Seperti ini, selesai.